suratnya, tapi karena kesibukan Natal dan Tahun Baru, padatnya kegiatan, kami memutuskan kita terima, mungkin sudah lewat kegiatan Natal dan Tahun Baru, dan satu-satunya hari yang kosong memang Senin buat kami. Dan pada kesempatan inilah kami memberikan atau memberi waktu untuk Ibu Bapak bisa menyampaikan apa yang menjadi maksud daripada surat itu, dan kami akan menerima masukan-masukan itu dan ya mungkin berdialog gitu ya, atau berdiskusi tentang apa yang menjadi maksud daripada Ibu Bapak kalian. Ya, saya kira langsung saja. Silakan. Terima kasih. Kami diberi kesempatan menceritakan pendapat. Jadi kami secara singkat saja Pak ya. Pada tanggal 30 Juni 2007 kami pribadi sebagai pengurus IKWP, Ikatan Kerukunan Warga Bejambon. Terbentuknya IKWP itu karena setelah terjadinya kebijakan-kebijakan dari pihak ASI akan mengokupasi kita. Pada tahun 2007 kami diterima oleh Pendeta Barahama pada tanggal 5 Juli 2007. Kami membuat surat tanggal 30 Juni 2007, jawabannya 5 Juli 2007. Di situ kami diterima oleh Pendeta Barahama dan didampingi oleh wakil pengurus Sinode Bapak Wahyono menangani bidang hukum dan aset inventaris gereja. Dalam hal ini Pak, tahun 2007 ini terulang kembali, membuat kami sebagai warga para purnawirawan dan warakaudi serta putra-putri purnawirawan merasa pada waktu 2007 kami bergolak kami hingga berhasil mengundang 5 anggota DPR, Bapak Pramadi. Di sini pun semua fungsi surat-suratnya kami kumpulkan. Dan tiba-tiba tahun 2012 akhir dan 2013 mulai meruncing kembali. Di sini dalam pencerahan pengarahan dari Ibu Pendeta Barahama, Ibu Pendeta mengatakan, silakan Anda menempati tanah kami. Kami tidak memihak salah satu pihak, melainkan digunakan bersama-sama. Tanah gereja ini memang tidak diperuntukkan untuk salah satu pihak. Boleh dipergunakan bersama-sama, tidak membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Semua manusia di mata Tuhan sama. Dan dikatakan dari situ, pendeta pun seandainya kami itu akan dipakai oleh pihak gereja pun tidak akan menyengsarakan atau melantarkan imannya. Ya. Itulah yang kami pegang saya. Dan pengarahan dari Bapak Wahyono, memang tanah di Bejambon itu benar-benar aset gereja. Dengan surat isinya Pak, surat apa? Surat keputusan itu 83 dengan 84 dengan lahan seluas 66.950 meter persegi. Dan setelah kami cek ke DPR, sesuai apa yang dikatakan gereja benar. Di sini pun kami dari DPR, karena berdekatan kami dengan pihak DPR, kami di sini punya denah dari tanah Bejambon. Maaf, kami tidak mendahului pihak gereja, kami punya pada hingga saat ini. Jadi dalam hal ini Pak, saya sebagai anggota pengurus IKWP dan saya sudah mempunyai lawyer sendiri, jadi kita dibantu dari IPP Redbank, di sini kami bawa 4 lawyer kami. Jadi di sini Pak, kami bisa berbicara di sini, kami bisa menentang orang baju hijau. Kita sampai tanda tangan Pak Permadi. Di sini kami mengatakan, kalau tanah ini tanah gereja, apakah berhak Batalion membeli? Apakah tidak ada kontrak kerja antara Batalion dan pihak gereja? Karena dia bilang katanya urusan gereja itu kecil, gampang. Nah itu Pak, berarti itu baju hijau mengatakan begitu. Dan kami dengan akan dikasih dengan samuan 5 juta. Itu Pak, pada waktu itu. Dan saat ini naik jadi 20 juta. Kita harus meninggalkan rumah itu. Pada waktu rumah itu sudah rusak, sudah roboh, tidak ada rumah.
Kami warga yang ditinggalkan yang membangun kembali. Jadi dalam hal ini kami menanyakan kenapa tahun 2007 terulang kembali? Kenapa di 2013 apakah benar Kasa telah mendatangkan ke gereja Immanuel ini ke pihak sinode sudah membeli tanah gereja oleh Kasa? Makanya pembangunannya pada ulang tahun ABRI, Pak. Di situ karena sebagian kita ini ada warga, ada ABRI juga yang tidak pro dengan batalion, dia memberi informasi dan kemudian ada pegawai negeri sipil kita yang bekerja di Kasa. Kita suruh melihat marketnya pada waktu ulang tahun ABRI, marketnya itu Transit Jambon dibangun 40 atau 8 tingkat. Itu biasanya marketnya akan terjadi landasan helikopter. Di situ memang ada waktu itu Monas. Ya, bangunannya. Karena kita dapat informasi dari itu, kita visinya mungkin karena kita anak terjadi juga ya Pak, jadi Bapak kita nggak begitu gitu ya. Jadi kita gerak cepat, lari kita sudah ke Monas. Memang betul ternyata dan di situ kita ditanya oleh anak marketnya memang ada. Pada waktu penyerahan itu sampai ke dinding gereja dan pembangunannya itu Pak. Jadi saya benar kami ini sudah diserahkan ke batalion. Kami warga RT yang 15 dan 16 merasa resah. Ada sebagian orang yang cuk sama Bapak. Jadi kami ingin menjelaskan kalau memang ini sudah dijual ke batalion, kami gimana bisa yang wajar. Terima kasih. Dan itu awal dari silakan. Kompensasinya. Terima kasih kepada Nasib minta pakai bicara dari warga. Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Suwarno. Itu adalah sebagian tidak kenal. Nama saya Suwarno dan saya di sini tidak menjadi ketua RW, tidak periode lah, tidak periode jadi tidak cukup mengenal dan warga di terutama di Jambon. Kemudian saya sampaikan juga bahwa saya masuk di Jambon itu tahun 1961. Tahun 1961, tahun 1962 saya menikah dengan orang Jambon yang pada waktu itu mertua saya adalah pegawai gereja Immanuel. Namanya itu kenal Pak ini jadi yang maksudnya Pak ini dulu ya. Ya itu beliau seorang Islam yang bekerja di Immanuel selama 50 tahun. Kemudian dapat penghargaan dan jadi sedikit saya banyak tahu kita masalah kejahatan. Sekarang, tapi yang sudah disebutkan oleh Ibu Siti bahwa sudah diberikan semuanya. Tetapi saya hanya akan mengulang satu pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan pada tahun 2012 saya mendengar bahwa TNI itu mau melamar untuk membeli tanah gereja yang berada di Jambon. Kemudian saya juga selaku ketua RW ingin mengetahui berapa uang yang sebenarnya secara status dari pihak gereja ini. Kemudian batas-batasnya saya selaku RW mempertanyakan ini sebab di samping tanah gereja Immanuel ada juga yang merasa mempunyai tanah di Jambon yang ditunjukkan itu kalau tidak salah itu mengaku keluarga alasan. Nah, sampai sekarang itu kan tidak jelas batas-batasnya. Sedangkan menurut TNI tanah Arab itu sudah dibeli oleh TNI. Tapi saya nanti kalau nanti batas-batasnya itu tidak jelas,
kemudian namanya orang sudah beli terus mengklaim aja ini batasnya ini batasnya. Nah, itu kemudian saya juga memberitahuan secara tertulis karena saya selaku RW sudah lama itu beberapa yang dikatakan tanah milik Desa seolah-olah itu tidak diperhatikan. Suatu contoh di depan ini ya, di paling depan yang dulunya taman, sekarang menjadi dulunya taman menjadi lapak-lapak orang dagang, sekarang menjadi rumah tinggal. Padahal dulu itu halamannya Bapak Laki-Lakan, jadi depan rumah Pak Laki-Lakan sama sampingnya itu dulunya taman. Sebelum ada DW sudah berdiri apa-apa dan sekarang sudah menjadi rumah tinggal. Bahkan ada yang ditingkat secara permanen. Dengan adanya tidak ada pemberitahuan kepada RW itu memperingatkan sebaiknya kalau membangun yang sifatnya bertingkat, apalagi ini paling depan di jalan, itu sebaiknya harus minta izin. Nah, jadi waktu itu saya ingatkan, kemudian si yang menempati yang ada di situ mengatakan yang gereja dan itu kenapa itu pemilik itu nggak ikut nasibnya. Jadi kami selaku ketua RW kami mohon untuk kerjasama karena mungkin ada yang tidak melepas daripada haknya tempat tinggal itu kan kita perlu juga tahu karena di sini kan RW istilahnya filter terdepan daripada pemerintah pusat. Sebenarnya itu yang perlu saya sampaikan. Poin-poin itu yang pertama mengenai status daripada kepemilikan gereja ini. Kemudian yang sampaikan lagi apakah benar CNI itu mau melamar untuk memberikan sarana sementara itu yang sampaikan dan kerjakan inisiatif. Kedua, ini saya pendeta Abdullah Perwa yang ditugaskan oleh Majelis Sinode mengganti pendeta Oni Darhamadi. Bersama saya dari sebelah kanan sekretaris Ibu Oni, Ibu ini ketua 4 Ibu Masda, saya Pak Yonel, ini Pak ketua 1 Pak Riko Jombing, ya ini Ibu Benara, Ibu Monlawalakan, di sebelahnya Ibu ketua 5 Pak Stefan Lopatu. Nah, yang di sebelahnya itu Pak Deris Rondongulu. Nah, kenal kan? Kenal. Sampai ayah. Iya. Ya, Bapak boleh duduk sini, boleh duduk sana, Pak. Dan sebelahnya Pak Deris ini ketua 3. Lalu sebelahnya Pak Ari Sendar itu bendahara 1. Sebelahnya lagi Pak Leo, itu kenal ya, Lembaga Pejambon, ketua 2. Ini namanya pelaksana harian Majelis Jemaat. Kami yang mewakili Majelis Jemaat di mana ini. Gitu. Nah, pertanyaan intinya kan mengenai tanah Yonbuk ya. Jadi ya. Nah, saya mau jelaskan pertama, siapa pemilik seluruh tanah itu? Ya. Kalau lihat di sertifikat itu pemiliknya siapa?
Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, GPIB. Bukan Immanuel, tolong lihat. Bukan Immanuel. Semua sertifikat itu atas nama GPIB. Dan bukan juga Majelis Sinode. Ingat. Gitu. Saya Bapak Ibu nggak tahu nih. Jangan nanti, ini Immanuel, begini. Kalau Bapak nanya ke saya, kami nggak berhak. Ya, atau itu bertanya kepada saya, nggak berhak. Saya mengatakan, oh ya, kami mau lepas atau menjual atau sudah negosiasi dengan pihak apa? Yang oh nggak bisa. Itu bukan wewenang kami. Kalaupun itu ada, levelnya bukan yang harus negara. Kalaupun ada, nggak bisa. Kalau datang ke sini lagi, paling nggak harus minta. Itu levelnya paling kurang apa? Kalau memang Angkatan Darat membutuhkan. Kasat. Bintang 4. Iya, harus kasat melalui apa namanya itu? Aslok ya, ini aslok kan. Kalau itu terjadi lagi sebagai hukum yang seperti itu, jauh lah. Dan kami juga nggak boleh nego, bisa saya dipecat. Hebatnya memang penjual asetnya GPIB. GPIB itu bukan imannya, aset ini bukan imannya, bukan juga sinode, tapi milik 303 gereja yang tersebar dari Sabang sampai Bau-Bau. Nggak terkenal waktu itu. Jadi Aceh sampai Sulawesi Tengah. Kalaupun katakanlah ada pelepasan aset, misalnya kan pelepasan aset, asetnya milik jadi sinode nggak boleh bertindak sendiri, ya kan? Imamnya juga nggak boleh bertindak sendiri. Harus persetujuan 303 jemaat lewat sidang. Ya, Bapak Ibu tahu nih, kalau memang ada pihak batalion, bukan, kami nggak main batalion, Angkatan Darat, negara yang membutuhkan, hanya itu yang bisa, levelnya harus negara, nggak bisa batalion. Kalau negara membutuhkan, akan dibawa di persidangan sinode. Kalau sinode ini bilang persidangan, ya, kita nggak jadi sinode, 300 jemaat dari seluruh Indonesia ngumpul mengatakan tidak boleh, karena dulu pernah tahun berapa? 95 sempat terjadi kan, persidangan memutuskan tidak, sinode nggak bisa, Immanuel juga nggak bisa. Kalaupun Immanuel misalnya oke, atau sinode oke, persidangan bilang tidak. Jadi seperti itu. Kalaupun ibu bapak menyampaikan misalnya ketetapan atau usulan itu atau rencana itu ada, begitu ya. Memang jadi kami tahu masalahnya. Yang pertama pasti urusan ibu bapak adalah dengan Angkatan Darat. Ya. Karena kehadiran bapak ibu ini di kompleks sekarang kan atas perintah atau penugasan dari Angkatan Darat. Itu kembali kita setelah tahun 73 itu sudah pindah ke kebun jeruk, Pak. Jadi itu kalau kita kembali baca, kalau misalnya kembali baca maka ya. Jadi saya akan jelaskan secara kronologisnya saya. Tahun 73 itu batalion ini sudah pindah ke kebun jeruk. Tapi waktu itu komandan batalion masih tinggal di sini. Di sini kantor pun sudah kosong, kan sudah ada kantor pun semuanya. Terus tahun 76, kita pindah. Ya kita yang udah tua pengaliran cuma tinggal di tempat, tidak di dalam keadaan rusak parah. Dengan penghuni yang ditinggal itu para pengaliran, itulah kita membangun
sedikit demi sedikit. Dan setelah kelihatan bagus, datanglah warga baru muncul satu api yang aktif gitu. Nggak tahu kenapa ada masalah karena dengan kebun jeruk dari sana kantor balik lagi ke sini. Sebenarnya kalau kita kembali dengan tentara itu, baca dong SK 76, mereka langsung diem. Kita bilang, mungkin kalau sebagian mungkin kayak saya sering rapat-rapat anggota IKWP Pak, mungkin berani mentang, tapi kalau tidak cuma ketakutan aja bawahnya gitu. Iya. Nah kalau baca SK 76, dan kalau baca SK 76, apa sih sih? Ternyata kan orang bagian sekarang kan tidak tahu Pak. Betul. Nah kalau kita yang tahu, baca SK 76 kita Intinya, SK 76 menunjukkan bahwa data yang perhubungan ini sudah dikatakan Pak. Data yang perhubungan itu sudah pindah ke kebun jeruk. Menjeruk, ya. Nah, terus nanti kita kembali lagi pada surat 4, surat tanah. Di sini surat tanah sudah menjelaskan. Kalau memang ini tanah sipil, tanah gereja, kembalikan kepada aslinya. Nah, itu haknya, itu yang dikatakan. Sebatasnya tanah Arab pun ini kami punya. Tapi suratnya itu sebenarnya setelah kami kita tanyakan ke DPR ini tidak kuat. Tapi kita nggak tahu bisa terjadi penjualan antara Arab dengan Arab itu kalau benar atau tidak kita nggak tahu. Iya. Jadi memang ya secara dari hukumnya memang gereja itu ya, tidak berhubungan langsung sebenarnya kan dengan batalion kan dalam hal ini Immanuel. Nah sejarahnya pasti dulu dari pihak Angkatan Darat mohon ke gereja untuk karena dulu kan lahan ini mungkin kosong kan. Tahun berapa nih jam ini? Aku belum orang-orang yang lain itu terutama ibu sama ya. Kalau menurut beliau sih dulunya itu bukan untuk sementara. Betul. Untuk pengungsi. Ya. Jadi kebakaran mungkin pengungsi. Di antaranya orang dari suku yang dari orang-orang gereja itu. Masih ada di sini pada waktu itu Ibu Anak Timun. Cuma beliau itu waktu itu baru umur 4 tahun, jadi tidak tahu persis. Jadi setelah itu dibangun sebenarnya dia mengatakan di Timun itu dia dulunya dari Taman Sari. Ya. Karena pada waktu itu keselamatan daripada orang-orang gereja itu kena kerasan oleh gereja. Ya. Lalu cerita itu dibangun sama itu. Ya. Jadi itu mengungsi, para pengungsi, jadi bukan untuk pakaian itu bukan. Iya. Kemudian saya juga akan sedikit menambah daripada keterangan itu tinggi. Jadi pada tahun 72, kita sudah dipindahkan. Batalion itu sudah dipindahkan ke kebun jeruk. Pos Pemben, ya. Ada GPIB juga soalnya itu, ada gereja juga. Ya, itu yang membangun Pak Adi, bahwa Adi Krisno. Pak Krisno ya. Beliau adalah juga ini. Ya, orang tuanya Pak ini kan? Ya, Pak Tio. Di samping beliau kemudian batalion, pada waktu itu beliau adalah juga matulis. Ya, pengurus gereja. Maka di sana sudah dibangun semua baru. Iya. Nah, setelah di sana yang bangunkan itu Pertamina. Ya. Karena ada janji kalau nanti batalion sudah dipindah ke sana, itu dia dianggap dimiliki Anda. Maka Pertamina waktu itu bahkan bangun di sini sudah mendatangkan materi yang banyak. Kemudian untuk isinya tidak apa, karena ini bukan tanah saja ini Tanah GPIB. ya. Jadi isinya tidak apa, sehingga tidak jadi dibangun oleh Pertamina. Nah kemudian setelah di sana asrama itu jadi, orang-orang yang masih aktif terutama itu yang dipindahkan ke sana. Ya. Seperti yang sudah menjelang pensiun itu ditinggal karena alasannya di sana belum selesai semua. Ya. Itu karena yang
yang saya persis saya, karena saya waktu itu saya sebagai bintang komunikasi yang melayani masalah pemasangan telepon sekarang. Jadi yang saya seperti ini mohon maaf ya, informasi ya. Jadi batalion ini sebenarnya dari dulu ingin melepas tanah gereja secara diam-diam. Tapi untungnya melepas tanah gereja. Jadi itu tanah gereja dibangun oleh Pertamina. Padahal mereka tahu Pak ya, mereka tahu bahwa ini tanah gereja. Tanah gereja. Nah, pokoknya sangat kurang jelas saya yang penting tanah gereja. Nah itulah yang jelas batalion itu seolah-olah itu mau menilap rakyat. Itu jelaslah bahan-bahan besi yang besar-besar sekali itu dari luar ke dalam untuk di dalam itu. Tapi dari DKI tidak mengizinkan karena itu bukan tanah sehingga Pertamina itu rugi. Jadi setelah membangun tanah itu semuanya itu baru termasuk gerejanya juga baru. Karena Pak Hadi Sudisno waktu itu itu tanah dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Jadi supaya Bapak Ibu jelas ya posisi kami ini di mana. Bahwa Immanuel ini bukan pemilik dari tanah pejabat, karena pemiliknya DPID. DPID itu siapa? 303 model kayak Immanuel ini di mana-mana ya seluruh Indonesia. Nah, bahwa ada rencana misalnya dari AD mempunyai niatan untuk itu, tentu bukan Menhub, harus dari markas besarnya. Begitu. Itu mungkin kalau ceknya ya. Wah, nggak tahu tidak ada apa-apa. Saya tahu itu kalau negara pasti jalurnya begitu, bahkan dari satu pasti nanti. Kalau memang ada rencana itu, dan kalau itu sampai terjadi, begitu kan? Iya. Tentunya ibu bapak harus verifikasi dengan pihak angkatan darat. Kami kemanakan? Kan gitu kan? Ya, karena adanya bapak ibu itu kan bukan karena Immanuel, tapi karena angkatan darat kan? Pada zaman itu menugaskan bapak ibu atau orang tua barangkali ya, seperti orang tuanya Pak Deni yang ada di tempat itu kan sekarang angkatan darat kan menugaskan seperti itu. Dan sekarang misalnya angkatan darat punya rencana gimana kalau ini kami perluas atau apa namanya, itu nggak bisa serta-merta ke Immanuel, harus lewat sidang itu. Gitu. Jadi kalau kami juga nggak bisa mengatasnamakan apa ya, DPID. Nanti mereka hebat amat loh. Nah, seandainya DPID membutuhkan tanah ke Jambon, misalnya DPID ini, kita perlu nih, kita nggak punya ruang sidang misalnya, kami mau pakai tanah ke Jambon, tapi ada prosedur, nggak serta-merta. Ini karena DPID belum butuh kan, katanya masih tetap silakan Bapak Ibu mau pakai, Ion mau pakai, tetap. Karena DPID bukan Immanuel ya, DPID belum membutuhkan. Kalau Immanuel saja masih ini cukup. Tapi misalnya DPID seperti sekarang ini DPID nggak punya ruang sidang nih. Kalau mau sidang gede mesti sewa hotel. Kemarin itu sidangnya di Sultan, Hotel Sultan, 4 miliar. Mereka ada yang bilang, kita punya tanah luas kok, bangun dong. Kalau, tapi keputusannya belum, kita belum, nggak tahu nanti ya. Nah sekarang belum. Tapi kalau misalnya sidang memutuskan, tanah pejabat kosongkan, sekarang DPID sudah membutuhkan, bisa terjadi itu. Nah prosesnya tentu ada. Itu teknis lain ya. Itu. Begitu Bu. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kalau seandainya negara membutuhkan, nah itu tetap harus persidangan juga, bukan Immanuel. Nggak boleh. Saya bisa dipecat. Bisa dipecat, saya ini jual tanah gereja.
Atau saya nego sama Angkatan Darat, pendetanya dapat berapa nih? Waduh, pasti dapat omongan itu. Hampir terjadi. Bisa. Hampir terjadi. Bisa. Saya nggak mau itu. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Karena itu, kalaupun ada rencana Angkatan Darat, bukan dia pun. Angkatan Darat mau memiliki untuk kepentingan apa misalnya, prosedurnya lewat persidangan tadi, Pak. Nggak bisa langsung. Begitu. Nah, kalau sudah persidangan, yang memutuskan, ya kami ini hanya satu suara dari 303. Kira-kira begitu kedudukannya. Jadi kalau Bapak atau Ibu tanya apakah benar yang sudah mengadakan semacam negosiasi dengan kami, tidak. Tapi dengan melalui kita Ya, tidak. Bikin resah aja itu Pak. Ya, Bikin resah aja Pak kalau sampai gitu kan. Warganya kan resah jadinya Pak. kami nggak berani. ada yang bilang mengatakan Abrian sudah dia suruh turun surat dari gereja. Mana suratnya? Saya bilang sekarang juga tolong ambil suratnya fotokopi yang keadilan gitu. Ada inilah kita beranikan diri. Ya, saya kira nggak seperti ini. Gitu. Ya di samping itu Pak saya mau beri masukan soal mengambil senjata. Dan saya iya, saya bukan menjelaskan mungkin sekarang dulu karena saya sekarang sakit. Ini masih sekolah berpikiran mungkin lain ya Pak ya, mungkin banyak panggil KPK. Terus terang Pak dalam hal ini kayak ini sifatnya gini, dia membangun dulu urusan belakangan. Nanti gereja sanggup nggak nih? Kalau seandainya saya memberi informasi ke sini, mau bersediakah Bapak menerima informasi kami? Datangnya melalui Dedi, saya informasi. Oh, bisa. Soalnya kan kadang-kadang ambil sifatnya begitu, Pak, dia membangun urusan belakangan. Itu banyak kejadian begitu, Pak. Gitu, dia salah satu. Iya. Betul, itu yang saya mau bilang. Kalau dulu kan, ya, maaf ya, kata ibu anak-anak, yang ini adik, yang punya negara ini kan dulu Angkatan Darat. Ya kan, apalagi zaman maaf Pak Harto kan, dia mau apa ya, sampai saya dulu juga di Aceh, ya, maaf aja nih, Aceh itu jadikan dom di daerah operasi militer. Orang Aceh bilang apa? Angkatan Darat ini datang bawa M16, pulang bawa 16M. Itu. Ya saya dulu di Aceh. Saya minta komunikasi ya Bapak Ibu. Iya, sampai sekarang nggak ada kan mau mandi. Ya, sampai kita mesti. Saya tidak tahu. Tapi kita tambah. Kalau kamu 70 itu bisa. Kita kan Angkatan Darat itu lebih kuat-kuat. Dan Pertamina juga lebih kuat-kuat. Tapi bisa batal untuk membangun di di Pejantung di tanah PPP. Pada waktu itu Karena harusnya jadi Pak ya. nah, 303 Indonesia. ya nggak setuju. Itu kekuatan tertinggi di situ. Seandainya kami kemana setuju, Sinode setuju, 303 nggak setuju. Ibu Pono dan sini itu yang diterima ya. Ya. Jadi seandainya ya, memang ada rencana Angkatan Darat mau menggunakan tanah ini, Iya. gitu ya, ada prosedurnya, tidak langsung nego dengan imamnya. Itu tingkat istilahnya tingkat sinodal. Nggak bisa level yang datang atau kolonel. Ya maaf saja. Ya. Itu harus tingkat itu. Dan pasti kami meminta seandainya itu terjadi, tolong diselesaikan baik-baik. Jangan main pakai apa namanya? Kekerasan. Perang dulu Pak. Kalau memang perang dulu. Kekerasan. Jangan pakai Satpol PP. Nggak mau. Baik-baik selesaikan dengan warga
yang belum. Kalau perlu ya kan bantuan hukumnya harus. Karena zamannya sudah begitu. Iya. Iya. Kalau nggak dulu kami juga penting ya kan sebenarnya kok tiba-tiba terulang kembali penyakitnya ini. Ya. Karena kemarin datang mengontrol ke belakang itu kan jenderal bintang 1, jenderal bintang 2. Nggak liatin aja, ibu mau kemana? Nggak ketemu pergi, saya memang itu naik terus. Ya. Saya kedua sama naik motor. Ya. Itu, Ya. sedang jadi ini dibangun sedang. Ya. Itu. Ya. Itu kenapa dia? Setahu saya Pak, waktu saya kecil itu, batasnya tanam gereja itu saya tahu udah besar gitu. Tapi dia mau babat lagi sampai ke rumah kita itu batasnya tanam itu bisa ini kan cuma kali dosen, pagar berduri ya. Ya. Itu saya ingat waktu saya kecil itu batasnya cuma kayak itu, tapi dia mau habis berapa berat itu udah mau tingkat semua. Itu ukurannya. Ya. Ya saya bilang ya kita. Kalaupun ya angkatan darat misalnya melakukan kebijakan itu, ya, itu kan proses yang akan terjadi. Pasti ukur benar, nggak bisa sembarangan. Apalagi ibu juga sudah pegang ini sertifikat, kita bisa dilihat. Ini punya DPID loh. Kan gitu. Transparan semuanya. Ini karena DPID sekian. Kalau di angkatan darat misalnya kalau negara ini membutuhkan, pasti ada percakapan begitu dengan pihak ya instansi ya setelah lembaga instansi kan ya angkatan darat selesaikan itu. Kalau memang ada rencana itu pasti disampaikan ke persidangan sinode tadi gitu. Ini ada rencana angkatan darat begini. Bagaimana? Akan dicek, kami juga cek apa ini komandan yang grup atau apa? Komandan yang grup bisa itu berarti. Sudah tak cek lah. Ini mau main. Tapi kalau atas besar atau pemerintah kepentingannya untuk apa? Ya kita pertimbangkan. Dan itu akan dirembukkan dengan sinode untuk mengadakan persidangan di ya. Saya itu katanya ada satu undang-undang yang menyatakan bahwa DPID itu tidak akan melepas inventaris tetap di mana DPID itu tidak akan melepas inventaris. Oh iya. Ya. Itu katanya tidak ada undang-undangnya. Betul. Jadi bukan undang-undang, Pak. Keputusan persidangan sinode tadi bahwa untuk kepentingan suatu saat tertentu tidak boleh melepas aset inventaris. Itu keputusan persidangannya. Nah, belum. Jadi undang-undangnya itu namanya tata gereja. Kalau misalnya GPIB membutuhkan aset ini, khususnya tanah pejambon, aset GPIB itu banyak Pak. Di semua kota yang ada GPIB-nya kan ada tanahnya. Salah satunya adalah pejambon. Seandainya GPIB membutuhkan nih, mau dibangun sekolah atau apa, kampus misalnya, kampus. Misalnya kampus, di mana nih? Loh, sudah ada penghuninya di situ. Ya tentu proses untuk itu kan. Nggak serta-merta panggil Satpol PP. Enggak lah. Ya. Nah iya, ini kan ya memang jelas. Ini tanah DPIB. Memang ada pihak yang mengatakan yang nomor-nomor DPIB kan. Ini banyak banget. Ini tanah dipakai orang tidak bayar di DPIB. Ada begitu. Mesti mereka bayar keluar. Kontrak rumah berapa tahun di ring 1? Ring 1A ya? Apa nih? 10 juta
kontrak. Bukan tanah, kontraknya. Ada yang begitu kan? Tak dikomporin gitu. Oleh pihak-pihak itu. Mestinya layak kan? Pemilik tanah berjamur ke pemilik tanah kan? Tapi kan tidak. Keputusan DPD yang Bu Moni katakan selama itu masih DPD belum membutuhkan, silakan dijaga, dirawat kan gitu. Jangan diperjualbelikan kan gitu. Nah, seandainya nanti DPD membutuhkan, tentu akan disampaikan kepada warga. Kami sudah mau pakai nih. Tolong bagaimana caranya? Bukan DPD menyerahkan ke batalion ya. Apa itu? Jadi bukan DPD menyerahkan ke batalion masalah RT 16 dan RW 5. Wah, ada percakapan itu. Itu ya, yang bisa disampaikan Pak Herwi tadi itu, ya, dan itu di kami namanya tata gereja, dan tata gereja IPB itu sangat jelas, seluruh aset tidak bergerak kalau pasal hak atas itu melalui persidangan sinode dari 303 jemaat. Gitu. Ya, kalau ada keputusan seluruh jemaat kita tahu, semuanya pasti tidak ada yang tahu, karena kita yang sama, tidak hanya persidangan sinode. Ya, jemaat itu 303 tadi Pak. Termasuk di mana ya? Termasuk maksudnya gitu kan? Jelas ya? Jadi kalau warga bertanya nanti seperti itu. Intinya nomor 1 tidak ada nego antara Immanuel dengan Yakub dan Yakub, tidak ada. Karena levelnya kalau itu ada, GPIB dan apa ini? Institusi angkatan darat. Nah, tidak itu. Ya? Tidak terjadi. Untuk nego antara Negosiasi, belum ada negosiasi. belum. Kalau sudah kan pasti sudah ada surat ke Bapak Ibu dari pihak. Apa sudah ada surat resmi dari pihak Angkatan Darat? Ya, bahwa memang ada rencana negara ya membutuhkan, kami sudah dengar itu. Untuk apa itu istilahnya? Jadi apa yang Ibu lihat tadi di Market. market? Market pembangunannya di Apa untuk peruntukan untuk kamu? pembangunan di Kang Jambon. Untuk Kang Jambon untuk parti, media itu kami sudah sempat dengar juga. Ya, tapi secara resmi belum disampaikan kepada kami hitung-hitungannya atau Jadi begini, apa namanya kami dapat informasi bahwa ada rencana pemerintah dalam hal ini menyangkut restranya apa namanya pertahanan keamanan terutama di ibu kota dan apa namanya strategis karena ada presiden itu ada penempatan pasukan. Tapi ini kan kami hanya menerima info, kami tidak mau menanggapi. Kenapa? Karena di dalam tata gereja ketika nanti itu sudah menjadi satu usul dalam persidangan, itu kami nanti sebagai peserta persidangan itu pasti akan mengetahui secara resmi. Jadi kita juga nggak mau berandai-andai mau apalah segala macam karena menyangkut aset itu juga di tengah-tengah DPD juga hal yang sensitif. Gitu. Jadi sehingga waktu di persidangan sinode tahun 2005 sudah diputuskan bahwa pelepasan hak atas aset DPD harus melalui persidangan sinode dan diputuskan oleh seluruh jemaat DPD. Kalaupun umpamanya bukan hanya TNI aja kan, jadi artinya kita juga punya aset kita di mana mungkin pemerintah daerah setempat membutuhkan, mungkin akan membangun mungkin asrama haji lah contohnya, karena karena dibutuhkan dan itu memang letaknya dari tanah kami. Secara resmi pemerintah mempunyai bersurat mengirim tim karena memang sesuai dengan amanat persidangan kami. Jadi majelis sinode itu kedudukannya sama dengan kami majelis jemaat di Umat. Majelis sinode itu menerima amanat khusus persidangan sinode untuk pengaturan administrasi dan peraturan yang ditinggi. Sehingga secara administrasi semua surat-surat yang menyangkut mengenai DPD dan sinode itu pun kalau
walaupun terjadi surat menyurat segala macam, mereka akan secara resmi memberitahu dan harus dibawa ke dalam persidangan sinode. Majelis sinode pun tidak bisa memutuskan. Itu jadi supaya dipahami, kalau tadi ada pertanyaan Bapak, apakah sudah terjadi negosiasi? Setahu kami belum. Tidak ada negosiasi. Kalau masalahnya ada keinginan TNI Angkatan Darat berhubungan dengan aset yang ada di Yonhuk, itu pasti ada penyampaian dari mereka ke Majelis Sinode, dan secara resmi kami Majelis Sinode belum mendapat surat atau apapun dari mereka. Dan walaupun demikian sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, segala keputusan bukan di kami, bukan di Sinode, bahkan ada di persidangan, gitu, yang menyangkut seluruh aset. Ya. Jadi itu supaya kita clear, karena tadi yang saya sampaikan di tengah GPIB hal ini juga hal yang sensitif menyangkut mengenai aset daripada gereja. Ya. Saya rasa itu Pak. Jadi yang jawab tadi yang pertanyaan Bapak yang bukan sudah terjadi negosiasi atau bukan sebagainya. Jadi kalaupun itu ada, kira-kira begini, pihak Angkatan Darat akan hadir di persidangan sinode. Itu yang akan terjadi. Bukan gimana dulu. Dan kami itu ini untuk tujuannya 1, 2, 3, 4. Misalnya bagaimana? Mereka bisa bilang iya, dia bilang tidak. Oke, disetujui, start. Maka yang akan terjadi adalah bukan. Persidangan sinode itu terjadi. Nah, kalau ada Angkatan Darat misalnya punya niat untuk itu, dia harus sampaikan ke persidangan. Oh iya dong. Persidangan mesti dengar. Ini mau ngomongin mana, pendetaannya atau siapa ini? Nah, mau juga gitu. Dia hanya bisa terjadi kalau negara membutuhkan. Aturan itu. Seandainya ya. Iya. Di persidangan. Iya pasti. Pasti mereka tanya. Terus bagaimana? Kepentingan DPD terganggu nggak? Kalau kepentingan DPD terganggu, pasti nggak disetujui. Itu kan? Itu peserta persidangan begitu. Dari 303 gereja DPD yang ada di Indonesia. Nah, itu yang akan terjadi. Ya, ini kita coba ya. Baik Bapak Ibu jangan seumpama. Bagus. Namanya Indonesia, ya kan? Sekarang saya ngomong boy. Dia okupasi dulu, ntar soalnya nggak ada, ya. Karena ini terjadi. Pengumuman kita polisi terburuk lah ya. Misalnya. Terkait lah. Terjadi dalam waktu dekat. Iya, jika persidangan. Persidangan, Pak. Ya iya, Pak. Kami nggak boleh. Ya, betul. Kalau ada persidangan nih, melalui persidangan agak rumit ya. Tapi kalau persidangan dia membahasnya di luar. Kata-kata, kan memang begitu. Begitu. Iya. Saya mau bertanya, kita mulai dari mana ya? Atau sinode gimana? Apakah membackup warga yang dalam saham atau gimana? Kalau kita perlu pendamping nanti nggak sedang berapa memperkuat warga itu cukup terus lah. Ya, kami mengerti juga. Seandainya ya TNI AD bersikap represif terhadap warganya sendiri, kan itu warga TNI AD. Nah, memang bagaimana ya? Jadi posisi kami itu memang tidak langsung kan dengan katakanlah ibu bapak yang ada di Indonesia ini, kami nggak boleh juga
sikap diri dari tadi. Dia ini urusan kami dengan anggota kami, Pak. Nah, ya, Ini contoh, gimana ini? Ini kejadian ini mungkin kayak masih aktif yang mereka bawa. Ini yang terjadi yang mereka tinggal yang akan jadi ikat badan habis itu orang yang 2007 yang pernah sakit sama kayak gini. 2007. Yang kasusnya ini yang sama pernah kejadian 2007. Orang-orang ini yang susah yang akan jadi badan habis Oh itu. iya. Nah ini termasuk anggota daripada KWT. Iya. Kita perlu membela lah ini. Bagaimana caranya? Kata di situ bagian itu kalau rumah dia itu cuma 1 meter, ternyata tanah Arab. Bagian itu tanah gereja, tidak akan membagi semua sampai ke belakang. Itu dia kalau menurut gereja. Yang tanah ke belakang itu milik siapa? Gereja. Wah, bisa dong. Nah, maka itu Kalau kalau yang jadi itu kan itu, jadi bagaimana? Jadi Itu yang membuat kita karena Penyerobotan lahan. kalau misalnya lembaga keamanan dengan kekuatan moralnya memberikan seruan itu ngeri. Bisa mau tentara buat itu ya. Kalau dia memberikan seruan moralnya, kan misalnya RU dia memberikan seruan moral sah aja. Membagian memberikan seruan moral aja. Ya, pasti. Karena itu, kami sementara adalah seruan itu gitu. Iya, iya. Kan sudah isu-isu itu sudah Ya. kemudian satu dia akan segera kemudian mungkin kita akan segera nanti masalah Ya. Amerika dikatakan oleh Bapak ini bahwa kalau menunggu keputusan persidangan itu kan waktunya berapa tahun atau berapa tahun. Kemudian kebiasaan dari pihak-pihak yang fisiknya kuat itu kan bertindak dulu dengan urusan hati. Biasanya kan begitu, Pak. Iya. Tidak. Nah ini kemudian mereka harus mereka langsung membangun, kemudian menginginkan kita, kemudian membangun. Kalau mungkin tadi dengan Pak Pendeta kalau menggusur kita itu mungkin ya antara warga dengan kesatuan. Tapi kalau untuk membangun nah ini bagaimana? Kemudian Kalau untuk membangun, Mas, ya mesti izin dulu dari mana ya kan? Ke GPIB. Ke GPIB. Itu tanah milik GPIB. Bisa dia sembarangan membangun. Itu mungkin saya tambahkan juga. Ya. Jadi kalau tadi ini kan beranalisa, kalau terjadi seperti itu sebenarnya harus dipisahkan hal yang secara legal. Jadi yang secara hukum karena menyangkut hak dan juga mengenai tugas dan panggilan gereja. Jadi DPD dalam hal ini di Mati-Mati kami punya namanya panggilan dan pusat gereja kepada masyarakat. Jadi kalau menyangkut ada hal yang di masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan panggilan gereja, pasti kita akan laksanakan. Sebagai contoh dengan halal atau hal-hal yang menyangkut sosial, ya. Itu di luar hal dari sisi hukum. Kenapa? Karena di kami sendiri itu ada pembinaan namanya Permata, gereja masyarakat dan agama-agama. Salah satunya itu juga termasuk melaksanakan tugas panggilan gereja kepada masyarakat. Jadi kalau umpamanya terjadi seperti itu, secara organisasi pasti kami di Mati-Mati pasti akan menyurat kepada sinode kalau kami mengetahui itu. Dan sebenarnya mengenai persidangan sinode itu kami mengenal ada persidangan sinode yang sifatnya 5 tahun. Kami ada persidangan sinode tahunan dan kami punya persidangan sinode istimewa. Apabila itu kondisinya sudah darurat, kita bisa laksanakan persidangan sinode istimewa. Artinya berarti ada hal yang memang menyangkut hal-hal yang sudah harus dikumpulkan ini seluruh anggota DPD Jemaat Pusat. Kira-kira jadi tolong dibukakan apabila terjadi yang tadi Bapak bilang tindakan represif atau apa yang menyangkut mencederai mungkin atau ada ekses-ekses ekses dalam hal
terjadi di masyarakat secara sosial. Dari sisi gereja kami punya namanya panggilan putusan, betul gereja ke masyarakat. Jadi dari sisi sosialnya tapi kita bicara, tapi dari sisi hukum kami harus tetap kembali kepada tata gereja yang berlaku. Supaya apa? Karena kami 303 ini seperti satu tubuh, Pak. Jadi kalau ada terjadi di negara, 302 yang lain itu punya kewajiban. Kalau yang terjadi memang ada di dalam lingkup yang kebetulan ada di mana. Sama juga mau terjadi di bau-bau akan seperti itu. Apalagi itu menyangkut mengenai aset di dalam kepemilikan GPIB secara keseluruhan. Jadi saya rasa itu kita menjawabnya ya. Karena banyak sekali Pak pertimbangannya. Banyak gereja GPIB juga di tanahnya Angkatan Darat. Contoh di mana? Kebun Jeruk. Hah? Bukan yang itu. Ada yang di Kompleks Kodam. Itu ada. Ya, tanah Angkatan Darat dibangun gereja untuk pembinaan rohani warganya, kan? Terus di Makassar juga ada. Terus di banyak lah, ada 28. Bisa saja, lo GPIB juga pakai tanah kami. Bisa saja di Angkatan Darat ngomong gitu kan. Masa kami mau pakai itu tidak boleh. Bisa saja, ini beranggapan gitu ya. Belum terjadi sih. Seperti itu. Kami juga mengizinkan kok tanah Angkatan Darat dipakai oleh GPIB. Walaupun tujuan pertama adalah untuk pembinaan rohani prajurit kan, yang muslim pasti ada masjid, ada gereja. Ya, tentang gereja. Iya, contoh di sini. Betul. Harusnya itu. Iya. Ada saya sebagai ketua RW ada yang saya sampaikan pada waktu itu saya mendapat kesalahan dari Bapak Ibu Sismo yang masuk kita mengenai Ya. bahwa tanah ini setelah kompleks pindah dan dapat kesalahan bahwa tanah ini bisa kembalikan kepada RW. Kemudian nanti kalau ada gereja menentukan, kita harus mengikuti peraturan itu. Itu sudah saya masih ingat. Jadi yang saya ketahui bahwa pada waktu itu kita berjumpa dengan Ibu Pendeta. Karena Saya tidak mengatakan bahwa seluruh gereja yang belum gereja tidak akan oh iya, ada besoknya. walaupun berbeda. Betul. Itu kita akan pegang. Betul. Itu selama itu ya karena saya ini kan di sini saya adalah orang yang paling tua Pak. Betul. Dari 26 ya. Jadi itu ada ya kita perlu ingatkan juga. Makanya tadi saya sampaikan Pak, mungkin bisa Pak. Gereja itu ada namanya panggilan dan keputusan gereja. Data Pak, bukannya data. Tengah masyarakat itu menyangkut mengenai tugas gereja. Dipisahkan juga aset-aset gereja dari segi badan hukum. Kita aja yang punya rumah Pak, tiba-tiba orang datang main ambil rumah kita yang punya tanah kita aja marah sebagai pribadi. Apalagi ini institusi. Jadi kalau komentar terjadi tiba-tiba dia main segala macam, pasti kami akan bereaksi secara institusi untuk masalah hukumnya. Jadi kalau terjadi hal-hal yang menyangkut tugas dan panggilan keputusan gereja, pasti kami akan juga berjalan. Jadi mesti di ini. Jadi artinya bukannya terus kami diam, tapi kami akan memilah Pak, mana yang memang panggilan keputusan, mana yang menyangkut mengenai aspek hukum dalam hal aspek
Kalau spekulasi dalam aset ada 303 yang memutuskan. Gitu Pak.